Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar podcast Jusnul setia menonton video kami. Perkenalkan, saya host Cueng, saya Lakib. Nah, di podcast kali ini kita kedatangan dua bintang tamu yang bernama Dokter Asad sama Dokter Baktul. Nah, Sebelumnya mereka ini jauh-jauh loh ya. Gimana perjalanannya dari mana ini? Saya berasal dari Amerika, kebetulan belajar bahasa Indo dulu kemarin. Iya. Dan saya juga dari London. Juga kemarin baru banget belajar bahasa Indonya. Yo. Saya baru nikah ya. dengar-dengar kan baru nikah. Ini apa? Belum kalau menikah belum. Justru kemarin ya ramai di sosmed jadi bro. Iya, udah kita ini. Kalau itu banyak ya hoax. Penonton yang di sini malah tahu kan. Oh, ini katanya yang baru nembak ceweknya kemarin. Oh, katanya sempat apa namanya susah gitu untuk nyari cewek namanya. Dua dokter muda yang satu dari Amerika dan London. Oh, kasih tepuk tangan. Para penonton tahu nggak? Sekarang kita undang dokter nih mau ngebahas apa? Tahu Jangan tahu ya. Kita penasaran. Jadi kita di sini akan membahas bioteknologi farmasi dan kedokteran. Dan akan kita tanya-tanya ke dokter Asad dan dokter. Ya, tanpa basa-basi kita lanjut aja. Ayo, Ki. Pertanyaan pertama, apa itu vaksin? Boleh dijawab oleh dokter siapa dulu? Oke, saya. Oh, dokter Sultan. Vaksin itu adalah patogen yang telah dilemahkan atau toksin yang dihasilkan oleh mikroorganisme tersebut. Jadi vaksin itu kayak diambil dari toksin mikroorganisme yang bakal kita ya itulah pokoknya. Lanjut kita ke pertanyaan kedua ya, Kip ya. Apa itu manfaat vaksin, dokter? Manfaat vaksin, baik untuk manfaat vaksin sendiri itu vaksin diberikan untuk merangsang sistem imunitas dan juga membantu kekebalan tubuh manusia secara keseluruhan. Contoh kayak kemarin COVID-19 yang sudah muncul vaksinnya, itu kan untuk merangsang sistem imunitas kita dan meningkatkan kekebalan tubuh. Merangsang di sini ya. Yo, makin seru di podcast Jusnul hari ini teman-teman. Sebelum itu kita minum dulu ini kita dari Milko ya. Semuanya Milko silakan masker. Ini yang jago juga dari tuangin Milko ya udah daun. Tapi sebelumnya saya mau bertanya dulu kehidupan di London itu bagaimana sih? Kalau dari London ya, kalau itu masih tapi berkesan. Selamat ke Indonesia. Jadi sudah pengen ke musim Udah aja pertanyaan ketiga. Tanpa berbanyak waktu ya. Iya. Kita mau ke PIPU. Oh, PIPU ya. Iya, di sini juga terbawa. Pertanyaan ketiga lanjut, apa itu antibiotik? Oke. Antibiotik merupakan zat yang dihasilkan suatu mikroorganisme untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain yang ada di sekitarnya. Itu seperti kayak penghambat gitu loh. Jadinya Menghambat untuk mikroorganisme lain untuk bertumbuh. dia untuk bertumbuh. Jadi kalau misalkan ada jamur, jamur ini bisa dihambat oleh antibiotik tersebut sama jamur lain. Oh, biar kayak jamur jahatnya itu tidak menyerang yang baik atau gimana? Iya, benar. Benar sekali. Tepuk tangan dulu ya. Penonton ada yang ngasih pertanyaan nggak sama dua dokter dulu buat kita? Cukup. Nggak ada. Ada yang penasaran Penonton penonton yang udah berpengalaman ini. Kita lanjut pertanyaan aja. Ya, buat dokter Asad ya. Bagaimana pembuatan antibodi monoklonal? Untuk pembuatan antibodi monoklonal itu terjadi dalam beberapa tahap, yaitu itu tahap pertama itu menginjeksikan antigen ke tubuh kelinci atau siklus percobaan, kemudian sel limpa diambil, terus selanjutnya dilakukan peleburan sel limpa dengan sel mieloma, itu sel kanker. Sekitar 1% dari sel limpa adalah sel plasma yang menghasilkan antibodi, sedangkan 10% sel hibridoma akhir terdiri atas sel yang menghasilkan antibodi. Setiap sel hibridoma hanya menghasilkan satu antibodi. Pada tahap ini dilakukan teknik seleksi untuk mengidentifikasi sel tersebut. Kemudian dilakukan pengklonan berikutnya. Klona yang diperoleh dari hibridoma berupa antibodi monoklonal. Intinya antibodi monoklonal ini buat kanker ya dokter? Iya. Atau boleh buat penyakit lain? Kalau untuk penyakit lain mungkin perlu Riset lebih lanjut. Tapi sesuai penelitian dokter di Amerika gimana itu? kemarin penelitian saya emang khusus sesar kanker, jadi tetap positif saja. Oh iya. Gimana nih?
Seru kan podcast kita hari ini kedatangan dua dokter muda. Lagi. Jangan lupa ya guys ya, podcast kita tersponsori oleh Milku. Ya, apa boleh di Justru X Milku. Ya, guys ya, saya Sueng dan saya Lakip. Oh ya, sebentar lagi guys. Coba kayak sini banyak. Jadi Oh, penonton ada yang mau bertanya, Apakah- Kasih nih. di badan kita dapat memproduksi antibodi secara natural dan apakah ada yang tidak bisa dengan seperti terkena kelainan gen atau seperti itu, apakah ada atau mungkin di semua orang sama aja? Oh, oke, boleh jawab. Biar makin seru podcast kita kali ini ya kan teman-teman semua. Yuk, alhamdulillah, mesti saja. Apa ya ya Allah. Iya, Pak. Senyum dong. Masa sosial Iya, Ini ya, itu. tinggi di sini ya. Itu sudah jauh-jauh mengundang dokter muda dari London dan Amerika. Masih tidak bisa menjawab pertanyaan dari penonton. Orang kecewa. Di sini elektabilitas podcast justru dipertaruhkan. Iya. Bisa-bisa ini sponsor kok menghilang. Dan bisa saya sebagai Sueng tidak lagi bekerja di podcast ini. Lanjut. Pertanyaannya intinya, apakah badan kita bisa menghasilkan antibodinya sendiri atau tidak? Itu aja intinya dokter. Oh, sebenarnya bisa, tapi ada satu kondisi di mana antibody ini tidak bisa dibuat sendiri, harus seperti kayak vaksin itu kan perlu zat-zat luar itu Pemicu gitu ya, ya. pemicunya untuk buat antibody ini buat berkembang lagi gitu. Oke, tapi bisa. Sebenarnya bisa. Ya. Ya. Tapi kurang gacor gitu atau Ya, bisa dibilang gitu. Gitu bro, laki. Iya, mungkin. Bayaran Udah kali ya? Udah guys. Untuk podcast Cusnul episode 1000 ini kita mengucapkan terima kasih pada sponsor Milku dan Jago dan Kedaung dan juga kepada dokter ini. Terima kasih dokter sudah datang. Terima kasih dokter dan kepada manajer film yang sedang bisa bermain karakter. Ya, Mungkin sekian saya Sueng dan saya Lakip. Saya Dr. Asad dan saya Dr. Baktu. Saya Raka Dian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.